Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita udah bikin desain UI-nya ya teman-teman. Setelah kita desain UI, kita akan pikirin lagi bagaimana bentuk endpoint yang udah dibuat oleh backend yang akan kita consume. Jadi pada dasarnya ada beberapa endpoint, lebih tepatnya ada 4 buah endpoint. Di sini ada location, ada current, ada delete. Nah, di sini kenapa ada 4? Karena saya pisah aja ya teman-teman ya buat testingnya lebih mudah. Di sini ada area absen masuk sama absen keluar. Oke, kita testing dulu. Untuk yang pertama tuh adalah location. Jadi location ini adalah API yang kita butuhkan ketika kita akan memasukkan jarak. Sebenarnya pada absen masuk sama absen keluar juga menyediakan API seperti ini, menyediakan fitur yang sama. Cuma location ini biar dia tuh jadi double security ya, jadi 2 kali dicek, takutnya nanti ada bug ya yang terjadi, makanya diberikan location ini untuk penanda awal. Oke, untuk API location sendiri cara kerjanya sih mudah ya. Jadi kita mendapatkan sebuah endpoint, metodenya get. Jadi endpoint ini punya 2 parameter. Yang pertama adalah latitude, yang kedua adalah longitude. Jadi ketika latitude dan longitude-nya ini tidak benar, berarti usernya sedang berada di luar jangkauan dari area yang udah kita berikan. Maka kembaliannya tuh akan 200 tapi datanya 0. Nah, jadi di sini no service ya, nggak ada balikan service ya. Tapi ketika datanya itu benar, maka dia akan kembalikan kayak gini, kembalikan sebuah message. Jadi tulisannya itu jarak aman. Oke, selanjutnya adalah current. Jadi current ini berfungsi untuk cek user ini udah login atau belum. Nah, ini akan berguna untuk kita mengganti state nanti pada bloknya. Jadi kalau dia udah, kalau kayak gini kondisinya data 0, berarti dia belum sign in. Jadi kita bisa set di awal datanya tuh ke bagian check in terlebih dahulu. Oke, seperti ini, data 0. Kemudian ketika kita absen masuk di sini ya, ada beberapa endpoint di absen masuk ini. Tapi kita bahas dari endpointnya dulu ya. Dia pakai metodenya tuh post, kemudian dia harus mengirim biasa ya token ya untuk middleware ya. Selanjutnya tuh di bodinya tuh dia punya beberapa ya yang harus dikirim untuk absensi dari user itu sendiri. Untuk absensi dari user sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah lokasi masuk. Dan lokasi masuk ini nanti akan diambil dari ini aja ya, dari API aja, nanti saya atur ini ya. Kemudian ada latitude, longitude, device yang digunakan. Jadi device yang digunakan nih saya belum tahu ya, tadi sebelum saya cek lagi, harusnya sih device yang ketika dia masuk sama ketika dia keluar harusnya nggak boleh beda ya. Misalnya dia masuk pakai Samsung S30, dia keluar harus pakai Samsung S30 juga. Oke, yang terakhir tuh ada evidence. Evidence nih nanti kita akan memberikan sebuah bukti bahwa dia sudah absen masuk. Jadi pada bagian evidence nih dia nanti akan menggantikan bagian foto profile pada bagian home page yang udah kita buat sebelumnya. Oke, kalau seandainya kita jalankan seperti ini ya, awal tiket. Oh ya, saya lupa untuk ganti token di sini. Ternyata masih pakai token lama ya. Oke, kita send lagi. Kita coba, seperti ini balikannya. Jadi dia tuh ada beberapa yang 0 kayak gini waktu keluar, lokasi keluar dan waktu kerja. Dari data ini menunjukkan bahwa dia tuh baru sign in tapi belum sign out. Nanti ini kita akan jadikan parameter untuk membuat state di bloknya tuh menjadi dia harus bisa check out keluar. Oke, ada beberapa di sini juga ada gambar bukti dia masuk tadi. Setelah kita sync in, kita bisa cek lagi current nih. Nah, inilah fungsi current nih. Jadi kita bisa ngecek state atau nge-refresh state yang kita punya dari current tersebut. Oke, kita cek. Jadi di sini nih data yang kita login tadi sama dengan data currentnya. Oke, selanjutnya tuh ada absen keluar. Jadi untuk absen keluar seperti ini ya teman-teman, sama saja seperti absen masuk. Metodenya tuh post, kemudian endpointnya seperti ini ya, ke attended dan checkout. Selanjutnya yang harus dikirim biasa token. Kemudian di bodinya ada beberapa lokasi keluar,
kemudian ada latitude, longitude, sama device. Oke, coba kita hit endpointnya. On ticket, berarti kita harus perbaiki dulu bagian token. Ingat ya, bagian token ini kita dapat ketika kita login ya. Nanti kita akan lihat di aplikasi Flutter kita seperti apa. Nih, Anda sudah masuk tapi Anda belum absen, saatnya absen keluar. Oh, ini terjadi karena kita ngeset time periodicnya tuh bukan pada jam ini. Nanti kita perbaiki ini ya. Akan saya tunjukkan di mana bentuk time periodic. Oke, akan saya tunjukkan teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah bagian admin panel ya. Kita akan cek dulu kenapa tadi itu datanya tuh nggak bisa diinput. Dia bilang katanya ini sudah saatnya absen masuk tapi belum saatnya untuk absen keluar. Oke, kita akan cek dulu. Kita masuk dulu ke bagian adminnya. Oke, kemudian kita cek dulu di bagian ini, di bagian sini ya, di bagian attendance ya. Oke, attendance yang tadi masuk tuh adalah si Zul ya, ini ya, si Zul. Jadi dia udah sync in tapi dia nggak bisa sync out. Kenapa itu? Karena kita punya schedule di sini. Jadi schedule si Zul ini dia tuh boleh keluar jam 1 lewat 50. Tadi itu ya pas saya cek pertama ini dia belum bisa keluar karena posisinya belum jam segini ya. Mungkin ini kita naikin dulu karena di sini sekarang jam saya jam 1.52 ya. Kita naikin dikit aja untuk bagian ini. Kita ganti dari jam ke, oh ya, kita ganti lebih ini ya, lebih mudah ya, lebih cepat ya. Jangan kita ganti ke jam 2, nanti dia tetap nggak bisa ya. Oke, udah kita ganti. Terus kita coba buka lagi bagian ini ya, bagian API-nya ya. Kita coba hit lagi apakah berjalan. Coba kita send ulang. Oke, seperti itu ya, berhasil absen keluar ya. Jadi masalahnya tuh ada pada schedule. Jadi kita nambahin logic tambahan. Jadi ketika user ini belum saatnya keluar, dia nggak boleh balik. Dia harus stay dulu di kantor. Oke. Mungkin itu saja untuk bagian penjelasan dari endpoint apa aja yang akan kita gunakan dalam program absen ini. Oke, sekian. Kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya.